Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilma wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Baik. Alhamdulillah, fahadha huwa majlisuna min qira'atil kitab At-Tuhfatus Saniyah fi ilmi nahwi fi hadha as-sabah al-mubarak insyaallah taala. Jadi ini pelajaran baru kita ya yang kita adakan di Markis Darul Asar ya. Dan insyaallah akan dibacakan rutin kemudian di-share ya kajiannya ini. Dan ini merupakan kajian daripada pembahasan ilmu alat ya, ilmu alat dari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu ya. Yang kita ambil dari kitab At-Tuhfatus Saniyah. Ya, kitab Tuhfatus Saniyah ini merupakan kitabnya para santri. Ya, kitabnya para santri yang menjadi syarah daripada Al-Ajrumiyah. Ya, ini sudah ma'ruf ya di tengah-tengah para penuntut ilmu, para santri terkait kitab Al-Ajrumiyah. Ya, yang mana Ajrumiyah ini merupakan matan ya, kemudian disyarah dan banyak syarahnya ya terkait syarah daripada Al-Ajrumiyah. Dan kita mengambil pada kesempatan kali ini yaitu At-Tuhfatus Saniyah. Dan pada sebelumnya kita pernah membacakan syarahnya juga dari kitab Aisyarus Syuruh ala Matnil Ajrumiyah. Ya, tapi biqadarillah tidak sampai selesai ya, tidak atau belum sampai selesai. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mencoba untuk membacakan kembali syarahnya yang lain ya, yaitu dengan buku yang ada di hadapan kita yaitu At-Tuhfatus Saniyah sampai selesai insyaallah taala, sampai khatam. Jadi ini merupakan bukunya para santri ya, para penuntut ilmu. Ya, dari dasarnya seperti itu. Baik. Kita masuk ke halaman 6 ya, kita tidak menjelaskan secara detail juga atau kita meninggalkan dari menjelaskan tarjamah biografi penulis, dan kita akan mengambil langsung ke halaman ke-6. Al-Muqadimat ya, Al-Muqadimatu. Kemudian di sini ta'rifun nahwi, maudu'uhu, samaratuhu, nisbatuhu, wada'uhu ya, hukmu syari'i fihi. Jadi sebelum kita masuk kepada ilmu nahwu, kita harus mengetahui dulu ya, kita ini belajar apa, tujuannya apa, fungsinya apa dan sebagainya. Yang pertama kita mengetahui bahasanya di sini ta'rifun nahwi, ilmu pengetahuan terhadap ilmu nahwu. Ya, ini yang wajib untuk diketahui. Kemudian maudu'uhu, bahasannya, substansial bahasanya ini mau membahas apa, ya. Lalu kemudian samaratuhu, nisbatuhu, wada'uhu, ya, manfaat dari mempelajarinya, ya, kemudian nisbah, ya, cabang ilmu apa yang dibahas di sini, kemudian siapa yang meletakkan pertama kali ilmu nahwu, ya, peletak dasarnya. Kemudian hukmu syari'i fihi, ya, hukum syariat di dalam mempelajari ilmu nahwu. Aywa. Kemudian barakallahu fikum masuk kepada pembahasan at-ta'rif,
ya, pengetahuan, ilmu pengetahuan di dalam mengetahui ilmu nahwu. Kalimatun nahwi tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'an. Minhal jihatu taqul dhahabtu nahwa fulanin. Ya, ai jihatahu. Tayyib. Jadi pengertian ilmu nahwu itu merupakan ya ungkapan atau kata di dalam bahasa Arab, ya diambil dari kata bahasa Arab nahwu. Apa itu nahwu? Yaitu tutlaqu fil lughatil arabiyyah, yang digunakan di dalam bahasa Arab ya ala iddati ma'an, ya di dalam banyak maksud, ya diperuntukkan dengan berbagai macam maksud seperti itu. Minha di antaranya al-jihah, yaitu arah. Al-jihah maknanya adalah arah. Taqul, engkau akan mengatakan dhahabtu nahwa fulanin. Ya, ini contohnya. Dhahabtu nahwa fulanin. Ya, aku akan pergi ke arah fulan, seperti itu. Kemudian, ya, wa minha asyibhu wal mithlu. Ya, permisalan atau seperti, ya, misal atau seperti. Taqul, engkau akan katakan Muhammadun nahu Aliyun ai shibhuhu wa mithluhu. Ya, ini contoh yang kedua. Engkau akan mengatakan bahwasanya Muhammad itu seperti Ali. Ya, Muhammad itu seperti Ali. Naam. Dan ini maknanya adalah shibhu, ya, dan juga misluhu. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi ini pengertian dari ta'rif, ya, ilmu pengetahuan terhadap ilmu nahwu, ya diambil dari kata nahwu. Ya, nahwu itu bisa bermakna jihah dan juga bisa bermakna asyibahu atau wal mislu. Ya, ini dari ilmu pengetahuan tentang nahwu. Kemudian wa tutlaqu kalimatun nahwi fi istilahi al-ulama ahli ilm, ya alal ilm, Allah musta'an, fi istilahil ulama ala ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimati al-arabiyyati fi hali tarkibiha. Digunakan ya pada kalimat nahwu ini di dalam istilah. Kalau tadi secara lughah, secara bahasa. Ya, secara bahasa itu nahwu artinya, ya. Kemudian secara istilah di kalangan ulama syariat. Ya, seperti itu. Maksudnya adalah ilmu yang berkaitan dengan kaidah, ya, yang difahami dengannya hukum-hukum akhir dari sebuah kalimat, ya, dalam bahasa Arab pada keadaan susunannya. Ya, jadi kita mengetahui kapan dia berharokat fathah, kapan dia berharokat kasroh, ya, dhammah pada akhir katanya, dan ini dalam susunan apa, seperti itu dalam bahasa Arab. Ya, ini dalam istilah. Kemudian dari berupa minal i'rab, ya, i'rabnya dia, wal bina, asasnya dia, ya, apakah dia tetap, seperti itu. Wa ma yattabi'u dzalik, dan yang semisal seperti itu. Ya, dari i'rabnya, dari binanya, ya. Ini merupakan ilmu bahasa Arab. Jadi pengertiannya ada dua, dari sisi lughah dan sisi istilah. Kemudian al-maudu'u, substansi bahasanya. Ini bahasanya tentang apa? Kan gitu. Ya. Jadi bahasanya di sini adalah maudu'u ilmin nahwi, bahasan ilmu nahwu, barakallahu fikum, al-kalimatul arabiyyatu min jihatil bahthi an ahwaliha al-mazkurah. Ya, kata-kata di dalam bahasa Arab dari sisi pembahasan tentang keadaan-keadaan yang sudah disebutkan tadi, ya, tentang perubahannya, perubahan akhir katanya, ya, kemudian definisinya tadi, ya, dan seterusnya. Selanjutnya ats-tsamaratu, ya, manfaat dari ilmu nahwu itu apa? Was-tsamaratu ta'allumu ilmin nahwi, manfaat dari mempelajari ilmu nahwu adalah siyanatul lisani anil khata' fil kalamil arabi. Menjaga lisan kita, ya, dari kesalahan di dalam berbicara di dalam bahasa Arab. Ya, tentunya kita menginginkan yang terbaik, ya, apalagi penuntut ilmu, ya, yang dia yahtaju ilal arabiyyah, ya,
yahtaju ila lughatil arabiyyah. Dia butuh kepada bahasa Arab. Nah, maka dia butuh untuk apa namanya? Yatakallam bil lughatil arabiyyah, berbicara dengan bahasa Arab, ya, berbicara, menulis seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ini menjaga seseorang itu dari kesalahan di dalam berbicara dengan bahasa Arab. Ya, ini salah satu manfaat daripada mempelajari ilmu bahasa Arab. Taib. Kemudian yang kedua, wa fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi fahman sahihan. Ya, seseorang itu juga mendapatkan manfaat lainnya memahami Al-Qur'anul Karim. Ya, maksudnya di sini adalah dia bisa untuk menerjemahkan Al-Qur'an ya dengan mudah, ya, bukan secara mendalam tapi secara mujmal saja, secara global dia langsung bisa menerjemahkannya. Ya, intinya seseorang itu dapat berlezat-lezat dengan Al-Qur'an, ya, dia mengetahui artinya, maknanya seperti itu. Dia menerjemahkannya bisa, ya, karena dia sudah belajar ilmu bahasa Arab seperti itu. Jadi dia tidak butuh kepada terjemahan. Dan yang kedua atau sisi lainnya manfaat daripada mempelajari ilmu nahwu yaitu dia bisa memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Seperti itu. Ya, dengan pemahaman yang benar. Dengan ilmu bahasa Arab, dia bisa memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini adalah modal. Ya, modal seseorang itu dia bisa berbicara dalam bahasa Arab. Ya, dan yang terpenting pemahaman dia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena ini adalah modal utama untuk seseorang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan bahasa Arab. Ya, Al-Ladzaini yang mana yang keduanya ini huma aslus syariatil islamiyah wa alaihima madaruha. Ya, yang mana keduanya ini berporos pada keduanya saja memang, ya. Ya, dari ilmu bahasa Arab tadi, ya. Ini merupakan pokok daripada syariat Islam seperti itu. Jadi ini sangat penting, sangat luar biasa manfaatnya. Ya, terutama dari kalangan para penuntut ilmu wajib untuk dia bisa bahasa Arab. Ya, baik secara bicara, penulisan dan sebagainya. Ya. Bukan penuntut ilmu jika dia tidak bisa bahasa Arab. Kemudian nisbatuhu, ya, nisbat dari cabang-cabang keilmuan ini wa huwa minal ulumil arabiyah. Ini merupakan bagian daripada ilmu-ilmu bahasa Arab yang mana semuanya tersusun 13 cabang atau 12 cabang kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Jadi ilmu bahasa Arab ini ada banyak, ya, ada 13 cabang kurang lebih seperti itu. Ya, dan di antaranya adalah ilmu nahwu dan juga ilmu shorof. Iya. Wadauhu dan juga yang menjadi titik bahasanya juga bahwasanya di sini adalah siapakah yang menjadi peletak dasar pertama kali terhadap ilmu bahasa Arab. Ya, ini sejarahnya. Maka disebutkan di sini wal masyhur anna awwala wada'in li ilmi nahwi huwa Abul Aswad ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad ad-Du'ali. Jadi dia adalah seorang yang pertama dari kalangan tabi'in yang mencetuskan ilmu bahasa Arab yaitu ilmu nahwu. Yang mana dia merupakan salah satu dari muridnya, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian dia membuat, ya, ilmu nahwu ini berdasarkan perintah bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya, atas perintah dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian hukmu syari'i fihi yaitu hukum syariat di dalamnya. Ya, apa hukum dari mempelajari ilmu bahasa Arab? Ya, ini sering ditanyakan seperti ini. Apa sih hukum mempelajari bahasa Arab? Maka jawabannya adalah wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Mempelajari ilmu bahasa Arab asalnya adalah fardu kifayah. Artinya bukan menjadi prioritas bagi setiap orang, ya. Tidak menjadi kewajiban bagi setiap person individual dari seluruh orang untuk dia belajar bahasa Arab. Kenapa? Yang namanya fardu kifayah itu tercukupi apabila, ya, ada orang lain yang sudah bisa di suatu daerah, suatu wilayah, ada yang sudah bisa, maka sudah cukup, ya, untuk dia
tidak mempelajari bahasa Arab. Ya, tapi bukan berarti kita maksudnya meninggalkan dari mempelajari bahasa Arab secara mutlak, karena tetap butuh kepada ilmu bahasa Arab. Ya, karena terlebih lagi tadi untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, ya, untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi asalnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi warubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu ainin alaih. Bisa jadi hukumnya berubah menjadi fardu ain, wajib, ya, bagi setiap orang apabila memang kondisinya mengharuskan seseorang itu untuk belajar bahasa Arab. Ya, seperti itu. Jadi ini kondisional, ya, seperti itu. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Tayyib. Jadi ya kembali kepada manfaatnya, ya, bagi seseorang, terutama seorang muslim, dia mempelajari bahasa Arab, ya, dia bisa untuk memahami Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Seperti itu, ya. Tayyib, tayyib, tayyib. Kemudian kita masuk kepada halaman yang berikutnya. Kita sudah masuk ke dalam penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala musannifu, berkata penulis, wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji atau As-Sanhaji, ya, al-ma'ruf bibni Ajrum. Ya, ini tidak ada Muhammad ya harusnya. Jadi namanya adalah penulis daripada matan Al-Ajrumiyah, ya, itu adalah Abu Abdullah, ya, Abu Abdullah ibn Daud As-Sanhaji, ya, atau ma'ruf dikenal di kalangan penuntut ilmu sebagai Ibnu Ajrum, ya. Ini namanya. Kemudian al-muwaladu fi sanata snatain wa sab'ina wa sittimi'ah. Penulis dilahirkan pada tahun berapa ini? Ya, fi sanata snatain wa sab'ina wa sittimi'ah. 672, ya, Hijrah. 672 Hijrah. Wal mutawafi fi sanata salas wal mutawafi fi sanata salas wa isrina wa sab'imi'ah minal hijratin nabawiyah, ya, dan juga wafat pada tahun berapa? Pada tahun 723 berapa ini? 723. Ya, 723 Hijrah. Ya, seperti itu. Ini tarjamah daripada biografi daripada penulis matan. Tayyib, kemudian kita masuk kepada lafadz matan, ya. Ini lafadz matannya nih. Matan daripada Jurumiyah. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Kalam itu dia adalah lafadz yang tersusun, ya, dan dipahami, ya, dan dipahami seperti itu. Itu makna daripada al-kalam. Ya. Makna daripada kalam adalah lafadz yang dia tersusun dari kata-kata kemudian bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Ya. Kemudian disyarah di sini, qala syarih, berkata pensyarah, wa aqul, dan aku katakan lil lafdil kalam, pada lafadz kalam ini maknayani, ya, ada dua makna, ahaduhuma lugawi wasani nahwi. Ya. Jadi makna kalam ini ada dua, secara lugawi dan juga secara nahwi, ya, secara nahwu. Ammal kalamul lugawi fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun, ya, sawa'un akana lafdhan am lam yakun kal khati, ya, wal kitabati wal isyarati. Adapun kalam secara bahasa, yaitu maksudnya adalah ungkapan yang mana itu sampai kepada seseorang yang dia itu berbicara
dan yang lawan bicaranya itu memahaminya sampai kepada faidah, ya, faidah, yaitu faham, ya, yaitu mufid, seperti itu. Sawaun akana lafdon, sama saja entah itu dia dalam bentuk lafat, ucapan, am lam yakun kal khat, ya, sebagaimana khat, tulisan, ya, atau apa namanya, garis, ya, wal kitabah, penulisan, wal isyarah, dan juga isyarat, ya. Maka ini semua maksudnya adalah al-kalam, ya. Karena bisa jadi pada suatu daerah, suatu negeri, ya, itu dia menggunakan lafaz misalnya atau dicampur dengan tulisan atau garis atau dengan isyarat. Terkadang seseorang membutuhkan isyarat misalnya untuk berbicara. Al-muhim di sini adalah dia sampai kepada faidah atau mufid, dipahami, seperti itu. Ini secara lugawi. Wa ammal kalamun nahwi fala budda, ya, man an yajtami'a fihi arba'ah umur. Ya, adapun kalam secara nahwu, maka ini mencakup 4 perkara. Ya, al-awwalu an yakuna lafdon. Yang pertama adalah dia lafad. Wasani an yakuna, ya, murakaban, tersusun. Yang kedua adalah tersusun. Ya, kata-katanya tersusun seperti itu. Kedua, wasalis, yang ketiga, an yakuna mufidan, ya. Dan yang ketiga dia itu apa namanya, berfaedah, difahami, seperti itu. Kecuali mahdzub, ya. Dalam jumlah terkadang ada yang mahdzub, tapi dia sudah dipahami. Ya, ada yang dihapus seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, warabi'u an yakuna maudu'an bil wada'il arabi. Nah, ini yang keempat, wajib dia dalam keadaan bahasa Arab. Ya, ini secara ilmu nahwu. Jadi kalau ada kata-kata ya sudah terpenuhi, dia lafadz, dia kata-kata misalnya tersusun, ya, kemudian dipahami, tapi dia bukan bahasa Arab, maka apakah disebut kalam? Tidak, ya. Ini dalam sisi nahwu. Ya, jadi dia harus dalam bahasa Arab. Wa ma'na kaunuhu lafdhan, ya, dan kita masuk kepada makna lafadz, ya. Kita sudah masuk pada makna lafadz. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Ini digaris di titik apa? Diberikan catatan, ya. Kalam itu apa, ya. Kemudian kalam itu dia ada dua, ya. Dari definisi lugawi dan juga nahwu, ya. Definisi lugawi itu seperti apa? Yaitu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Kemudian amal kalam fi nahwi, secara nahwu, yaitu fala budda min an yajtami'a fihi arba'ata umur, ya, arba'ata umur. Ya, ada 4 di situ. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama dari sisi lafadz, yaitu an yakuna sautan mustamilan, ya, ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafadz itu dia harus berupa suara, ya, berupa suara yang dia itu mencakup pada sebagian huruf-huruf hijaiyah, alif, bata, sa, dan seterusnya sampai ya, gitu kan. Allati tabtada'i, apa ini? Ya, bil alifi wa tantahi bil ya, yaitu yang dia itu dimulai dari huruf alif sampai huruf ya, seperti wa misaluhu, dan contohnya adalah ahmadu, ya, yaktubu, wasa'id, ya. Ini kan kata-kata semua ini yang disebut sebagai isim. Ada juga fiil, yaktubu, fiil mudhari, sa'id, ahmad, ini isim. Ini semua kata, ya. Fa in kana wahidatin min hadhil kalimatis salasi inda nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatun. Jadi masing-masing daripada kata-kata ini yang 3 tadi, Ahmad, Yaktub, Sa'id, ini merupakan ucapan yang dengannya mencakup suara, ya, kemudian bagian daripada huruf-huruf hijaiyah, ya, ada huruf-huruf hijaiyahnya, ya. Ahmad ada huruf-huruf hijaiyah di sana, ya. Yaktub, Sa'id, seperti itu.
Jadi ini merupakan daripada lafadz, ya. Kemudian fal isyaratu masalan la tusamma kalaman, adapun isyarah, ya, adapun isyarah ini contohnya adalah masalah la tusamma kalaman, tidak dinamakan sebagai kalam inda nahwiyin, di kalangan ahli nuhah, ahlun nahwu, yaitu li adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf wa in kana tusamma indal lugawiyin kalaman, ya, li husulil faida biha. Jadi isyarah itu menurut ahlu nahwu, isyarah, ya, tahu kan isyarah? Syarat apa namanya? Ya, ucapan apa namanya? Dengan isyarat seperti itu. Itu kata ahlu nahwu itu bukan termasuk dari kalam, ya, dari sisi ahli nahwu seperti itu. Karena apa? Tidak adanya suara yang mencakup sebagian huruf-huruf seperti itu. Namanya juga isyarat, seperti isyarat. Walaupun di sisi ahli lughah, ya, di sisi ahli lughah itu tetap dinamakan sebagai kalam. Karena kenapa? Karena li husulil faida biha. Karena tetap dia itu dapat dipahami seperti itu. Jadi ini perbedaannya di kalangan ikhtilaf di kalangan ahli nahwi dan ahli lughah. Ya, dan yang benar secara nahwu, ya, memang kalam itu bukan apa namanya? Isyarat itu bukan bagian daripada kalam karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan dari sisi nahwu seperti itu. Wa ma'na kaunuhu murakaban, dan ini selanjutnya pembahasan murakab. Ya, an yakunu muallifan min kalimatain au aksar. Ya, murakaban atau susunan kata itu dia, ya, kata penulis di sini merupakan himpunan dari dua kata atau lebih. Ini yang dimaksud dari susunan kata seperti itu, susunan secara tersusun. Ya, dari kata rokaba yarkibu, kemudian rokaba yurokkibu seperti itu. Ya. Jadi ini dua kata atau lebih, tiga kata, empat kata dan seterusnya. Ya, nahwu contohnya Muhammadun. Ini satu kata, musafirun satu kata. Atau yang dua kata, wal ilmu nafi'un, ya, wa yablughu al mujtahidu al majda, ya. Ini tiga kata. Walikulli mujtahidi nasibun, ya. Ini juga tiga kata. Wal ilmu khairun, ya, matas'a ilaih. Ya, ini juga lebih daripada tiga kata, empat kata malah. Ya. Maka faqulu ibaratin min hadhil ibarat tusamma kalaman. Maka semuanya ini dinamakan sebagai kalam. Ya. Wa kullu ibaratin minha muallifatun min kalimatain aw aksar. Yani yang dia itu berjumlah dua atau lebih daripada dua kata, ya, dua, tiga, empat seperti itu. Ya, tahu kan kata, huruf, ya, jumlah seperti itu. Kemudian fal kalimatul wahidah la tusamma kalaman indan nuhah illa idzan dhamma ghairaha ilaiha sawa'un akana indamamu ghairuha ilaiha haqiqatan. Ya, jadi menurut ahli nahwu di sini masing-masing daripada kata itu tidak dikatakan sebagai kalam apabila tidak saling bergabung satu sama lainnya. Dia hanya berdiri sendiri, kata-kata saja seperti itu. Satu kata, dua kata. Misalnya contoh di sini, ya, meja, buku, itu semua kata, tapi dia tidak bergabung atau bergandeng dengan yang lainnya. Maka ini bukan kalam di sisi ahli nahwu. Karena apa? Tidak mufid, tidak memiliki faedah apa-apa. Seperti itu. Sawana kana indamamu ghairuha ilaiha haqiqatan. Sama saja meskipun dia itu terkadang tergabung misalnya. Terkadang dia tergabung. Kalau tadi secara satu-satu, tapi ada kalanya dia tergabung, bergandengan dengan kata yang lainnya. Ya, secara hakikat, secara nampak atau terdengar seperti itu, tapi dia tidak dipahami. Kal amsilah tisabiqah, sebagaimana contoh-contoh sebelumnya. Ya. Am takdiron, ataupun dia memiliki takdir tersembunyi seperti itu. Kama idza qala lak qailun, sebagaimana dikatakan kepadamu dari seorang yang mengatakan man akhuka, siapa saudaramu, fatakul,
Muhammadun, contohnya saudara saya adalah Muhammad. Fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman. Maka kata Muhammad ini diakui sebagai kalam, ya, diakui sebagai kalam. Kenapa? Li'anna takdiro, karena takdirnya aslinya adalah Muhammadun akhi, ya, 3 kata. Fahiya fil takdiri ibaratin mu'allifatin min salasi kalimat, ya. Karena ini tersusun dari 3 kata dan dipahami, ya. Seperti itu. Jadi dia intinya harus muhim. Al-muhim di sini yaitu yang terpenting di sini dia memiliki faidah, ya, memiliki faidah. Kemudian wa mana kaunuhu mufid. Nah, ini makna daripada mufid, ya. Apa sih yang dimaksud dari kata mufid atau berfaedah atau difahami? Yaitu an yahsuna, ya, sukutal mutakallim alaih. Apabila seseorang itu berbicara, dia berhenti pada pada kata yang tepat. Dia berhenti di kata yang tepat, seperti itu, ya. Dia berhenti di kata yang tepat, ya. Bihaitsu la yabqas sami' muntadharan li syai'in akhar. Sehingganya orang yang diajak berbicara itu tidak menunggu, ya, apa yang dia maksudkan, seperti itu. Misalnya seseorang itu dia mengatakan, ya, telah datang, ya, telah datang. Apa yang telah datang, ya, siapa yang telah datang, seperti itu. Jadi dia berhenti tidak pada tempatnya, sehingga seorang yang diajak bicara itu menunggu, ya, apa yang telah datang, seperti itu, ya, apa yang telah datang. Maka falau qulta, walaupun engkau akan mengatakan idza hadarul ustad, misalnya telah tiba ustad itu, ya, telah datang ustad itu, ya, la yusamma dzalika kalaman, tidak dinamakan sebagai kalam, ya. Karena idza di sini mengandung makna, ya, mengandung makna lain, ya, tidak cukup, ya, seperti itu. Maka ini tidak disebut kalam. Kenapa? Idza hadarul ustazu, apabila ustaz tersebut telah datang. Nah, ini enggak rancu, ya. Ya, udah kayak akidah aja rancu. Ya, ini rancu jadinya. Tapi kalau dia mengatakan hadarul ustazu misalnya, ustaz telah datang. Nah, ini sudah difahami seperti itu. Tapi kalau dengan kata idza, apabila, maka ini mengandung makna lainnya. Jadi harus disempurnakan. Ya, jadi ngomong jangan setengah-setengah kalau ngomong, ya. Ngomong yang jelas, seperti itu. Maka ini tidak dinamakan kalam. Walau annahu lafdun, ya, walau annahu lafdun murakkabun min salasi kalimat. Walaupun ini merupakan dari kata yang dia itu lafaz tersusun, ya, bahkan lebih atau bersusun darinya 3 kata, seperti itu. Kenapa? Karena li'annal mukhatiba yantaziru ma taqulahu, ya. Karena seorang itu akan menunggu dari apa yang engkau bicarakan itu, ya, dia tidak paham, seperti itu. Ba'da hadza mimma yatarattabu ala huduril ustad, ya. Setelah engkau mengatakan tentang datangnya ustadz itu, kenapa seperti itu? Kenapa ustadz telah datang? Apabila ustadz telah datang itu kenapa seperti itu? Ya, jadi tanda tanya, pertanyaan, seperti itu. Maka yang benar faida qulta, apabila engkau mengatakan, ya, ini kalimat yang benar, idza hadarul ustadu ansatat talamizu, ya. Ini yang benar. Apabila ustadz itu telah datang, maka murid-murid semuanya rapih, ya, semuanya pada diam, seperti itu. Maka inilah yang benar. Maka soro kalaman, maka jadilah ini disebut sebagai kalam li husulil faidah, karena telah tercapai kepada yang dimaksudkan dari al-mufid, yaitu dipahami, ya. Jadi ini penting sekali, ya, seperti itu. Taib, kemudian selanjutnya wa ma'na kaunuhu maudu'an. Tadi ada 4, ya. 4, ya. 4 ciri karakter. Iya, ada 4. Nah, ini yang terakhir, barakallahu fikum. Ini yang terakhir. Wa ma'na kaunuhu maudu'an bil wada'il arabi.
ya. Yang dimaksud dari harus di dalam bahasa Arab maksudnya adalah antakunal alfat al-musta'milah fil kalami minal alfadil lati wada'atha al-arabu lidalalati ala makna minal ma'ani. Masalan, yakni contohnya hadara. Ya, hadara kalimatun wada'ahal arabu lima'nan wa huwa husulul huduri fi zamani al-madi wa kalimatu Muhammad ya qad wada'ahal arabu lima'nan wa huwa zatu syakhsi al-musamma bihadal ism. Ya, seperti itu. Jadi yang dimaksudkan dengan bahasa Arab di sini maksudnya adalah menjadikan lafadz itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh muallif atau di sisi ahli nahwu harus dengan bahasa Arab, ya. Kenapa? Lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, untuk menunjukkan beberapa maksud. Di antaranya adalah contohnya hadara, ya telah hadir, ini fi'il madhi, ya. Kalimat yang kata ini yang merupakan bagian daripada bahasa Arab, ya, dengan maksud, ya, dengan maksud tertentu. Apa maksudnya? Hadara itu fi'il madhi, ya, wa huwa usulul huduri fi zamanil madhi. Kata yang telah diucapkan, ya, kata hadir ini dari masa lampau, artinya telah hadir, seperti itu. Telah hadir ini merupakan dari masa lampau. Ini pengertian daripada makna fi'il madhi, ya. Fi'il madhi itu artinya kata kerja telah lampau, seperti itu. Ya. Wa kalimatu Muhammad, ya ini kalimat Muhammad isim, ya, qad wada'al Arab, ya, di dalam bahasa Arab menunjukkan maksud tertentu juga, yaitu wa huwa dzatu syakhsil musamma bihadzal ism. Inilah yang dinamakan dengan isim, ya, kata benda, ya, nama Muhammad, seperti itu. Maka fa idza qulta hadara Muhammadun, apabila engkau mengatakan Muhammad telah hadir, takunu qad istimalat kalimatain kullun minhuma mimma wada'ahul Arab. Maka dua kata ini seluruhnya telah mencakup dari bahasa Arab, ya. Bi khilafin ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahul ajam. Berbeda jika seseorang itu dia berbicara dengan bahasa ajam di luar dari bahasa Arab, kal faris wat turk wal barbar wal faranji, ya, semisal bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa barbar, ya, wilayah Afrika sana, atau al-faranji. Apa al-faranji? Ya, wallahu a'lam. Fa innahu la yusamma fi urfil ulama'il arabiyyah kalaman. Karena ini enggak dikenal di dalam para ulama bahasa Arab, ya, sebagai kalam. Walaupun wa in sammahu ahlal lughatil ukhra kalaman. Walaupun ini tetap dinamakan sebagai kalam oleh ahli bahasa lainnya di luar daripada ahli bahasa ilmu bahasa Arab, ya. Jadi tetap harus dia bahasa Arab. Enggak bisa dia itu kata itu walaupun dia mencakup ada suara saut, ya, kemudian murakkab, ya, tersusun, kemudian tufid, ya, mufid, ya, berfaedah, tapi dia bukan bahasa Arab misalnya, maka ini nggak bisa disebut sebagai kalam. Jadi harus dengan bahasa Arab, ya. Adapun bahasa lainnya itu bukan bahasa eh, bukan bahasa yang dimaksudkan daripada ahli lughah, ahli nahwu, seperti itu, ya. Walaupun pada ahli bahasa lainnya disebut sebagai kalam, ya, karena sudah mencukupi terpenuhi daripada kriteria kalam, seperti itu. Baik, ini saja dulu. Ya, jadi ini kriteria daripada ciri-ciri lafadz, ya. Lafadz, kemudian tadi apa? Murakkab, kemudian mufid, kemudian, ya, sesuai dengan bahasa Arab. Baik, naqif ila huna, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.